Kisah ini mengisahkan tentang Telaga Bidadari, sebuah tempat yang penuh misteri dan legenda, yang memiliki sejarah cinta terlarang antara Dewi Anjani, seorang bidadari dari langit, dan Prawira, seorang pemuda yang hidup di dunia manusia. Cinta mereka yang begitu mendalam dan tulus, meskipun terhalang oleh perbedaan dunia dan aturan yang ketat, menciptakan sebuah kisah penuh pengorbanan dan keabadian. Dewi Anjani, yang turun dari langit untuk menjalani ujian, bertemu dengan Prawira yang tampan dan penuh semangat. Keduanya jatuh cinta, tetapi cinta mereka terlarang karena Dewi Anjani adalah makhluk surgawi yang tidak diperbolehkan untuk bersama dengan manusia. Meskipun menghadapi rintangan besar, mereka memutuskan untuk tetap menjalani cinta mereka, yang pada akhirnya membawa mereka ke sebuah takdir yang tak terhindarkan. Mari kita lanjut ke cerita lengkapnya. Di suatu masa, jauh di atas awan yang tinggi, hidup seorang bidadari yang sangat cantik bernama Dewi Anjani. Ia tinggal di Kahyangan, sebuah kerajaan di langit yang dipenuhi dengan kemewahan dan keindahan. Dewi Anjani adalah putri dari Raja Indra, penguasa langit yang bijaksana. Semua bidadari di Kahyangan memandang Dewi Anjani sebagai simbol kecantikan dan kebaikan. Namun, meskipun kehidupan di sana penuh kebahagiaan, Dewi Anjani merasa kesepian. Ia merindukan cinta sejati, yang tak dapat ia temui di dunia yang terpisah dari manusia. Di bumi, hidup seorang pemuda bernama Prawira, seorang pria yang sederhana dan rendah hati. Prawira adalah seorang petani di sebuah desa kecil di kaki gunung. Kehidupan di desa itu sangat damai dan penuh ketenangan. Prawira tidak pernah tahu bahwa kehidupannya akan berubah selamanya. Suatu malam, ketika ia sedang bekerja di ladang, ia melihat cahaya yang sangat terang di langit. Cahaya itu datang dari langit yang penuh bintang, seolah-olah menariknya untuk melihat lebih dekat. Rasa penasaran yang mendalam membawanya ke sebuah lembah di dekat hutan. Di sana, ia melihat seorang wanita yang tampak seperti Dewi. Wanita itu adalah Dewi Anjani. Mereka berdua saling menatap, dan dalam sekejap, hati mereka terhubung. Meskipun Dewi Anjani berasal dari langit dan Prawira seorang manusia, keduanya merasa ada ikatan tak terlihat yang mengikat mereka. Cinta mereka tumbuh dengan cepat, meskipun mereka tahu bahwa hubungan ini mustahil. Dewi Anjani menceritakan asal-usulnya kepada Prawira, tentang kehidupannya di Kahyangan dan betapa sulitnya mencari cinta sejati di tempat yang begitu jauh dari dunia manusia. Prawira juga menceritakan kehidupannya di bumi yang sederhana, penuh kerja keras dan harapan. Mereka berbicara sepanjang malam, berbagi kisah dan impian, hingga akhirnya Dewi Anjani harus kembali ke langit sebelum fajar menyingsing. Namun, hati mereka tetap saling terikat. Setiap kali Dewi Anjani turun ke bumi, ia merasa semakin jatuh cinta pada Prawira. Begitu pula dengan Prawira, yang merasa bahwa cinta Dewi Anjani adalah anugerah yang luar biasa. Namun, mereka tahu bahwa hubungan mereka tidak akan pernah disetujui oleh dunia. Dewi Anjani adalah seorang bidadari yang tak dapat tinggal lama di bumi, sementara Prawira adalah manusia yang tak bisa terbang ke langit. Cinta mereka, meskipun tulus, terhalang oleh batas-batas dunia yang berbeda. Mereka berdua merasa terjebak dalam dilema. Cinta mereka terlarang, dan mereka tahu bahwa jika cinta mereka terungkap, akan ada konsekuensi besar yang harus mereka hadapi. Dewi Anjani sering menangis saat ia kembali ke Kahyangan, merindukan Prawira yang telah memberikan kebahagiaan sejati dalam hidupnya. Prawira juga merasa kehilangan, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa saling merindukan dari jauh, terpisah oleh dunia yang berbeda. Namun, meskipun cinta mereka terlarang, mereka bertekad untuk tetap bertemu. Setiap malam, Dewi Anjani turun ke bumi dengan menyamar sebagai seorang wanita biasa, agar tak terdeteksi oleh para dewa. Prawira menunggu di tempat yang sama, dan mereka bertemu di bawah sinar bulan. Cinta mereka tumbuh semakin dalam, meskipun dunia di sekitar mereka semakin penuh dengan bahaya. Mereka berdua tahu bahwa jika ketahuan, mereka akan dihukum, tetapi cinta mereka tak bisa dihentikan. Suatu malam, saat mereka bertemu seperti biasa, sebuah keajaiban terjadi. Dewi Anjani membawa air dari Telaga Bidadari yang ada di Kahyangan, yang diyakini memiliki kekuatan magis. Ia menyiramkan air itu pada Prawira, dan seketika itu pula, Prawira merasakan kekuatan luar biasa mengalir dalam dirinya. Cinta mereka menjadi lebih kuat, lebih sakral, dan mereka merasa tak ada yang bisa memisahkan mereka. Namun,
Mereka juga tahu bahwa setiap keajaiban membawa konsekuensi. Suatu hari, Dewi Anjani merasa bahwa waktunya di bumi hampir habis. Ia harus kembali ke kahyangan dan menghadapi keputusan yang berat. Raja Indra, ayahnya, telah mengetahui hubungan terlarang antara putrinya dan manusia. Ia merasa marah dan kecewa, karena menurut hukum kahyangan, bidadari tidak boleh jatuh cinta pada manusia. Raja Indra mengirimkan perintah agar Dewi Anjani segera kembali ke langit dan menjauhkan dirinya dari Prawira, atau ia akan dihukum berat. Dewi Anjani merasa hancur. Ia tidak ingin meninggalkan Prawira, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa melawan kehendak ayahnya. Kehidupannya di kahyangan sudah dipilih untuknya, dan ia harus mengikuti aturan yang ada. Namun, hatinya tetap berada bersama Prawira. Ia berusaha mencari cara agar bisa tetap bersama Prawira, tetapi semuanya terasa mustahil. Cinta mereka terhalang oleh batasan yang tak bisa mereka lewati. Prawira merasa sangat kehilangan ketika Dewi Anjani tidak muncul lagi. Ia menunggu di tempat yang sama, berharap suatu saat ia bisa bertemu dengan bidadari yang telah mencuri hatinya. Namun, hari demi hari berlalu tanpa ada kabar. Prawira merasa cemas dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Ia tidak tahu bahwa Dewi Anjani sedang berjuang untuk menghindari keputusan yang telah ditentukan oleh Raja Indra. Suatu malam, Dewi Anjani muncul di depan Prawira dengan wajah penuh kesedihan. Ia memberitahukan bahwa ia harus kembali ke langit dan tidak dapat bertemu dengannya lagi. Prawira terkejut dan merasa dunia runtuh di depannya. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa cinta mereka harus berakhir begitu saja. Mereka berdua menangis bersama, merasakan kehilangan yang begitu dalam. Namun, Dewi Anjani tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Dengan air mata yang mengalir, Dewi Anjani memberikan sebuah cawan kecil kepada Prawira. Cawan itu berisi air dari telaga bidadari, air yang telah memberinya kekuatan dan keajaiban. Ia berpesan agar Prawira menjaga cawan itu dengan baik, karena itu adalah simbol dari cinta mereka yang tak akan pernah pudar. Prawira menerima cawan itu dengan tangan gemetar, merasa bahwa itulah satu-satunya cara ia bisa mempertahankan kenangan akan Dewi Anjani. Namun, sebelum Dewi Anjani kembali ke langit, ia memberikan sebuah janji kepada Prawira. Aku akan selalu berada di dekatmu, meskipun kita terpisah oleh jarak dan waktu. Jika kau merindukanku, cukup datang ke Telaga Bidadari, dan aku akan ada di sana. Prawira hanya bisa mengangguk, tidak mampu berkata apa-apa lagi. Dewi Anjani menghilang ke langit, meninggalkan Prawira dengan cawan yang kini menjadi satu-satunya pengingat akan cinta mereka yang terlarang. Prawira tidak pernah melupakan janji Dewi Anjani. Setiap kali ia merasa kesepian atau merindukan bidadari itu, ia pergi ke sebuah telaga di kaki gunung, tempat di mana ia pertama kali bertemu Dewi Anjani. Di sana, ia merasakan kehadiran Dewi Anjani, seolah-olah cinta mereka terus hidup dalam alam yang tak terlihat. Namun, kehidupan Prawira tak pernah sama lagi setelah perpisahan itu. Ia merasa kehilangan bagian dari dirinya yang tak dapat ia temukan lagi. Cinta mereka, meskipun terlarang, telah mengubah hidupnya selamanya. Ia tahu bahwa meskipun ia dan Dewi Anjani terpisah oleh dunia yang berbeda, cinta mereka akan tetap ada selamanya. Waktu berlalu, dan kehidupan di sekitar telaga semakin berkembang. Penduduk desa yang tinggal di sekitar kawasan tersebut mulai menyadari ada sesuatu yang aneh dengan air di telaga tersebut. Setiap kali seseorang merendamkan tangan mereka ke dalam air Telaga Bidadari, mereka merasakan ketenangan yang luar biasa dan terkadang bahkan mengalami mimpi yang indah tentang bidadari yang turun dari langit. Beberapa orang juga melaporkan melihat sosok wanita yang anggun berdiri di dekat telaga, meskipun hanya untuk sekejap. Cerita tentang telaga yang penuh misteri ini akhirnya menyebar ke seluruh desa dan bahkan ke desa-desa yang lebih jauh. Orang-orang mulai berdatangan untuk mencari keajaiban dan merasakan kedamaian yang ditawarkan oleh air telaga. Namun, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa air telaga itu memiliki kaitan erat dengan kisah cinta Dewi Anjani dan Prawira. Keajaiban itu adalah akibat dari cinta yang terlarang, yang mempengaruhi alam semesta. Pada suatu malam yang cerah, seorang pemuda bernama Wira datang ke telaga tersebut. Wira adalah seorang petualang yang penasaran dengan cerita-cerita mistis yang beredar di sekitarnya. Ia mendengar tentang Telaga Bidadari yang diakini memiliki kekuatan ajaib, dan ia memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya. Wira berdiri di pinggir telaga, melihat permukaan air yang tenang,
memikirkan apakah mungkin ia akan menemukan sesuatu yang luar biasa di sana. Ketika Wira merendamkan tangannya ke dalam air, ia merasakan sesuatu yang aneh. Air itu tidak hanya dingin, tetapi juga memancarkan rasa kedamaian yang membuatnya terbuai. Saat ia menutup matanya, ia mendengar suara lembut yang memanggil namanya, seolah suara itu berasal dari kejauhan. Wira terkejut dan membuka matanya, tetapi tidak ada siapapun di sekitar telaga. Namun, ia merasa seolah ada yang mengamatinya dari dalam air. Kemudian, tiba-tiba Wira teringat tentang kisah yang pernah ia dengar tentang Dewi Anjani dan Prawira. Ia menyadari bahwa mungkin air telaga itu mengandung kisah cinta mereka yang terlarang. Wira merasa bahwa ia telah menemukan sesuatu yang sangat berharga, namun ia juga merasa takut jika ia terlalu lama berada di sana. Ia bergegas meninggalkan telaga, tetapi air yang menyentuh tangannya tetap terasa di tubuhnya, memberi rasa damai yang sulit dijelaskan. Setelah peristiwa itu, Wira kembali ke desa dan menceritakan pengalamannya kepada orang-orang. Meskipun beberapa orang menganggapnya sebagai hal yang tidak mungkin, ada pula yang percaya bahwa kisah Dewi Anjani dan Prawira tidak pernah benar-benar berakhir. Mereka percaya bahwa Telaga Bidadari adalah tempat di mana cinta mereka yang terlarang tetap hidup, mengalir dalam air yang menenangkan hati siapapun yang datang. Cerita tentang Telaga Bidadari pun semakin terkenal, menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Para penduduk desa kini menyebut telaga itu dengan nama yang penuh penghormatan, sebagai tempat di mana cinta yang terlarang tetap hidup selamanya, meskipun tak bisa bersatu di dunia nyata. Seiring berjalannya waktu, Telaga Bidadari menjadi pusat perhatian bagi banyak orang, tidak hanya bagi mereka yang mencari kedamaian, tetapi juga bagi mereka yang penasaran akan keajaiban yang terkandung di dalamnya. Para penduduk desa dan pendatang dari tempat jauh mulai mempercayai bahwa telaga tersebut adalah saksi bisu dari kisah cinta Dewi Anjani dan Prawira, dan bahwa cinta mereka yang terlarang kini abadi dalam bentuk yang lebih dalam, yang menyatu dengan alam. Tak sedikit yang datang dengan harapan bisa merasakan sentuhan cinta yang mereka percayai masih ada di dalam air telaga itu. Desa yang dulunya tenang kini perlahan berubah menjadi lebih ramai. Setiap hari, semakin banyak orang yang datang untuk menyaksikan telaga yang konon memiliki keajaiban tersebut. Ada yang datang hanya untuk menyentuh airnya, berharap mendapatkan kebahagiaan atau ketenangan dalam hidup mereka. Ada juga yang datang membawa permohonan, berdoa agar telaga itu memberikan berkah bagi kehidupan mereka. Mereka percaya bahwa cinta yang pernah tumbuh di tempat itu membawa keajaiban yang tak terbayangkan. Bagi mereka yang tinggal di desa, cerita tentang Telaga Bidadari semakin berkembang, menyatu dengan kisah-kisah lainnya tentang dewa-dewi dan makhluk halus. Setiap generasi yang lahir di desa itu tumbuh dengan keyakinan bahwa telaga tersebut adalah tempat yang penuh dengan misteri dan kekuatan gaib. Mereka sering mendengar cerita tentang Dewi Anjani dan Prawira yang tak hanya berakhir dengan perpisahan, tetapi bertransformasi menjadi simbol cinta yang tak terbatas oleh waktu dan ruang. Namun, tidak semua orang menyambut baik datangnya orang luar ke desa mereka. Beberapa penduduk merasa bahwa semakin banyak orang yang datang untuk mencari kekuatan telaga, semakin banyak pula yang akan mengganggu keseimbangan alam dan kehidupan mereka yang damai. Mereka merasa bahwa telaga yang dulunya adalah tempat yang sakral bagi penduduk asli desa kini telah menjadi komoditas yang diperdagangkan, sebuah objek yang tak lagi dihargai dengan cara yang benar. Mereka mulai khawatir bahwa keajaiban telaga itu bisa hilang jika terus-menerus digunakan oleh orang-orang yang tidak menghargai asal-usulnya. Di tengah kekhawatiran itu, ada seorang penduduk desa bernama Jaka yang merasa bahwa kisah Telaga Bidadari harus dijaga dengan hati-hati. Jaka adalah seorang pria muda yang selalu merasa dekat dengan alam dan sejarah desa mereka. Ia sering berkelana ke sekitar telaga, mencoba merasakan ketenangan yang dahulu dirasakan oleh Dewi Anjani dan Prawira. Jaka menyadari bahwa telaga itu lebih dari sekadar tempat yang penuh keajaiban. Ia adalah simbol dari cinta yang telah mengubah dunia di sekitar mereka. Jaka mulai merasa tergerak untuk melindungi telaga itu, agar tidak jatuh ke tangan mereka yang hanya ingin mengambil keuntungan dari cerita dan keajaiban yang terkandung di dalamnya. Ia memutuskan untuk mendekati para tetua desa dan meminta mereka untuk menjaga agar cerita ini tetap hidup sebagai bagian dari warisan budaya, bukan hanya sebagai tempat wisata. Para tetua desa, yang sudah mendengar berbagai kisah tentang telaga tersebut, mendukung niat Jaka, namun mereka juga mengingatkan agar tidak terlalu memaksakan kehendaknya. Mereka percaya bahwa telaga itu memiliki takdirnya sendiri, yang tak bisa dipaksakan. Di saat yang sama, Jaka mulai merasakan sesuatu yang aneh setiap kali ia mendekati telaga. Suatu malam, saat ia duduk di pinggir telaga,
Ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Air telaga yang biasanya tenang kini beriak seolah-olah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Ia mendengar suara lembut yang memanggil namanya, sama seperti yang dialami oleh Wira. Tanpa sadar, Jaka menoleh ke sekelilingnya, berharap untuk melihat sosok Dewi Anjani atau Prawira. Namun, yang ada hanyalah keheningan malam yang dalam. Sejak malam itu, Jaka merasa bahwa telaga tersebut memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia semakin yakin bahwa telaga itu bukan hanya tempat yang menyimpan kenangan, tetapi juga tempat yang menyimpan kekuatan cinta yang mampu mengubah hati orang yang datang dengan niat baik. Jaka menyadari bahwa ia harus menjaga telaga tersebut dengan lebih bijak dan penuh rasa hormat. Ia mulai mengajarkan kepada penduduk desa, terutama generasi muda, tentang pentingnya menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam legenda tersebut. Namun, tidak semua orang di desa setuju dengan pandangan Jaka. Beberapa orang, terutama yang sudah terlanjur menganggap telaga sebagai sumber penghidupan, merasa bahwa usaha mereka untuk mendapatkan keuntungan dari kunjungan orang-orang luar adalah hal yang sah. Mereka berpendapat bahwa cerita tentang Dewi Anjani dan Prawira hanyalah bagian dari sejarah yang sudah lama berlalu, dan bahwa masa depan telaga harus diperlakukan dengan cara yang lebih praktis. Keberadaan Jaka yang mencoba melindungi telaga dianggap sebagai hambatan bagi kemajuan desa. Konflik antara mereka yang ingin menjaga telaga sebagai simbol cinta dan mereka yang melihatnya sebagai objek wisata semakin memuncak. Jaka merasa bahwa perjuangannya untuk menjaga kelestarian telaga tidak akan mudah. Namun, ia juga tahu bahwa jika tidak ada yang melindungi telaga ini, maka kekuatan yang terkandung dalamnya bisa hilang begitu saja. Ia tak bisa membiarkan kisah cinta Dewi Anjani dan Prawira hanya menjadi legenda yang dilupakan oleh waktu. Dalam kesepian dan kesedihannya, Jaka memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Telaga Bidadari. Ia ingin merasakan lebih dalam makna dari kisah tersebut dan mencari petunjuk tentang bagaimana ia bisa melindungi tempat yang begitu sakral. Malam itu, Jaka duduk di tepi telaga, memejamkan mata dan berdoa kepada para dewa agar diberi petunjuk. Saat itulah, untuk pertama kalinya, ia merasakan kehadiran yang kuat. Dewi Anjani muncul dalam bentuk cahaya lembut, memandangnya dengan penuh kasih sayang. "Jagalah telaga ini dengan hati yang tulus, dan cinta yang tidak terpisahkan," kata Dewi Anjani dalam suara yang lembut. Jaka merasa terharu mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa ia telah diberkati dengan kesempatan yang langka, dan bahwa telaga itu bukan hanya tempat untuk mengenang kisah cinta terlarang, tetapi juga tempat untuk mengajarkan nilai-nilai cinta yang murni. Jaka bertekad untuk terus menjaga telaga tersebut, agar cerita Dewi Anjani dan Prawira tetap hidup, dan agar keajaiban yang terkandung di dalamnya dapat terus dirasakan oleh mereka yang datang dengan niat baik. Setelah peringatan yang diberikan oleh para dewa, Jaka merasa beban yang berat semakin terasa di pundaknya. Namun, meskipun ancaman itu datang dari langit, ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia tahu betul bahwa peran yang diberikan kepadanya bukan hanya sebagai pelindung Telaga Bidadari, tetapi juga sebagai penjaga dari warisan cinta yang abadi. Setiap malam, ia terus datang ke telaga, meresapi kedamaian yang ada di sana, sekaligus berdoa agar diberi kekuatan untuk menghadapi segala cobaan yang akan datang. Setiap tetesan air yang menyentuh tanah, setiap bisikan angin yang lewat di antara pepohonan, semuanya terasa seperti suara dari Dewi Anjani dan Prawira yang memberikan dukungan padanya, meskipun dunia telah terpisah jauh. Ketika para dewa kembali turun dengan niat yang lebih besar, mereka membawa kemarahan yang membara di hati mereka. Mereka merasa bahwa tindakan Jaka adalah sebuah pelanggaran terhadap hukum langit yang tak bisa dibiarkan begitu saja. Raja Indra, dengan segala kebijaksanaannya, memutuskan untuk menurunkan hukuman yang lebih berat bagi siapapun yang mencoba mengubah takdir yang telah ditentukan. "Jaka," kata Raja Indra dengan suara yang menggema di udara, "kau telah melawan kehendak para dewa, dan akibatnya, kau akan melihat betapa besar kekuatan alam yang sesungguhnya." Kata-kata itu terasa seperti petir yang menyambar, membuat Jaka merasakan ketegangan yang luar biasa. Namun, Jaka tidak goyah. Dengan penuh keberanian, ia berkata, "Saya tidak ingin melawan para dewa, Raja Indra, tetapi saya tidak bisa membiarkan cinta yang begitu murni dan abadi terkubur begitu saja. Telaga Bidadari adalah simbol dari cinta yang lebih besar daripada hukum yang dibuat oleh para dewa. Cinta ini telah mengubah banyak hati, dan saya akan melindunginya sampai akhir." Kata-kata Jaka membuat para dewa terdiam sejenak. Mereka belum pernah mendengar keberanian seperti itu dari seorang manusia.
Tetapi meskipun begitu, mereka tidak bisa membiarkan tindakan Jaka yang berani itu tanpa konsekuensi. Raja Indra memandang Jaka dengan tatapan yang tajam dan penuh kekuatan. Jika itu yang kau pilih, maka telaga ini akan kehilangan segala yang membuatnya suci. Keajaiban yang ada di dalamnya akan memudar, dan dunia akan merasakan akibat dari tindakanmu. Katanya, suaranya penuh dengan ketegasan. Kemudian, dengan gerakan tangan yang cepat, Raja Indra memanggil angin yang sangat kencang, yang membuat air telaga bidadari bergejolak dengan hebatnya. Permukaan air yang tadinya tenang kini bergolak seperti ombak besar, memancarkan cahaya yang begitu terang dan menyilaukan mata. Di tengah kekacauan itu, Jaka merasa bahwa kekuatan yang datang dari langit begitu besar dan tak terkendali. Tetapi, meskipun air telaga menggulung dan angin berputar begitu dahsyat, ia merasa ada kekuatan yang lebih besar yang berdiam di dalam dirinya, kekuatan cinta yang telah mengikatnya dengan telaga itu. Dengan tekad yang bulat, Jaka menatap Raja Indra dan para dewa yang hadir. Saya tidak akan membiarkan telaga ini hancur. Saya akan melindunginya dengan jiwa dan raga saya, katanya dengan suara yang lantang dan penuh keyakinan. Raja Indra tersenyum dingin, tetapi ada rasa hormat yang tidak bisa disembunyikan dalam pandangannya. Kemudian, Raja Indra mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan seketika itu pula, langit mulai gelap. Petir menyambar-nyambar di atas kepala Jaka, seolah-olah alam semesta sedang marah kepadanya. Namun, Jaka tetap berdiri tegak di tepi telaga, merasakan kehangatan yang datang dari dalam dirinya. Dalam hatinya, ia merasa bahwa segala sesuatu yang telah terjadi adalah bagian dari takdir yang harus diterima dengan lapang dada. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terakhir bagi dirinya dan bagi telaga bidadari. Para dewa mulai mendekatkan diri ke Jaka dengan kecepatan yang luar biasa. Mereka mengitari Jaka, mencoba untuk menghancurkan keberaniannya. Namun, Jaka tidak goyah. Ia tahu bahwa ia tidak akan bisa mengalahkan para dewa dengan kekuatan fisik atau sihir, tetapi ia memiliki satu hal yang lebih kuat daripada apapun di dunia ini, cinta yang murni. Dalam sekejap, ia mengingat kembali setiap kenangan tentang Dewi Anjani dan Prawira, bagaimana cinta mereka terhalang oleh dunia yang berbeda, namun tetap abadi meskipun terpisah. Cinta itu adalah kekuatan yang lebih besar daripada semua yang ada di langit dan bumi. Dengan hati yang penuh dengan cinta dan keyakinan, Jaka menatap para dewa yang datang menghampirinya. Cinta adalah kekuatan yang tak terhingga, katanya. Itulah yang membuat telaga bidadari tetap hidup, dan itulah yang akan melindunginya. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Jaka, tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang menyinari seluruh area sekitar telaga. Cahaya itu datang dari dalam telaga, memancar dari kedalaman yang tak terlihat. Para dewa terkejut, karena mereka menyadari bahwa kekuatan yang ada di telaga jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Cahaya itu mulai menyelimuti Jaka, dan dalam sekejap, ia merasakan sebuah kekuatan yang luar biasa mengalir dalam dirinya. Telaga bidadari, yang selama ini dianggap hanya sebagai tempat yang penuh dengan keajaiban cinta, kini terbukti memiliki kekuatan yang dapat melindungi dunia dari ancaman yang lebih besar. Para dewa, meskipun kuat, tidak dapat menahan kekuatan yang datang dari kedalaman cinta yang ada di dalam telaga. Mereka terdiam sejenak, merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi dari kekuasaan mereka, sesuatu yang tak bisa mereka kendalikan. Raja Indra pun akhirnya mengerti bahwa kekuatan cinta yang ada di telaga bidadari tidak bisa dihancurkan begitu saja. Ia menyadari bahwa meskipun ia adalah penguasa langit, ia tidak dapat mengubah takdir yang telah ditentukan oleh alam. Dengan penuh kehormatan, Raja Indra akhirnya memutuskan untuk menghentikan kekuatan yang mengancam telaga, dan membiarkan Jaka untuk melindungi tempat yang begitu sakral. Kau telah membuktikan bahwa cinta memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang kami duga, kata Raja Indra dengan suara yang rendah dan penuh hormat. Dengan keputusan Raja Indra untuk menghentikan ancaman terhadap telaga bidadari, dunia kembali tenang, dan Jaka merasa bahwa perjuangannya telah mencapai titik yang sangat penting. Namun, meskipun para dewa kini menghormati keputusan Jaka, ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Ia sadar bahwa telaga bidadari tidak hanya sekadar simbol cinta yang telah menghubungkan dirinya dengan Dewi Anjani dan Prawira, tetapi juga tempat yang menyimpan banyak rahasia dan kebijaksanaan yang lebih besar dari apa yang bisa dipahami oleh manusia. Jaka kini merasa lebih terikat dengan telaga daripada sebelumnya. Setiap kali ia mendekati airnya, ia merasakan kedamaian yang begitu mendalam,
seolah-olah ia bisa mendengar suara hati Dewi Anjani dan Prawira yang terus berbisik di telinganya. Ia merasa bahwa mereka berdua telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di dalam dunia ini, jejak yang mengajarkan kepada setiap orang yang datang ke telaga tentang kekuatan cinta yang sejati dan tak terpisahkan oleh waktu dan ruang. Cinta yang begitu kuat, begitu murni, hingga tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghalanginya. Di sisi lain, cerita tentang Telaga Bidadari terus menyebar ke seluruh dunia. Orang-orang dari berbagai penjuru datang untuk menyaksikan sendiri keajaiban yang terjadi di sana. Setiap orang yang datang membawa harapan, membawa doa, dan berharap untuk merasakan keajaiban yang sama. Mereka percaya bahwa dengan mengunjungi telaga, mereka bisa menemukan cinta sejati mereka, atau mendapatkan kedamaian dalam hidup mereka. Namun, tidak semua orang bisa merasakan keajaiban itu. Hanya mereka yang datang dengan hati yang tulus dan niat yang baik. Jaka, sebagai penjaga telaga, seringkali menceritakan kisah tentang Dewi Anjani dan Prawira kepada para pengunjung yang datang. Ia bercerita tentang cinta mereka yang terlarang, yang meskipun tidak bisa bersatu di dunia ini, tetap hidup dalam bentuk yang lebih tinggi di dalam alam semesta. Cinta yang sejati, kata Jaka, tidak terbatas oleh waktu, ruang, atau bahkan perbedaan dunia. Ia akan selalu ada, bahkan ketika dunia telah berubah. Setiap kali ia menceritakan kisah ini, mata orang-orang yang mendengarnya tampak bercahaya, seolah-olah mereka merasa tersentuh oleh kekuatan cinta yang abadi. Seiring berjalannya waktu, Jaka semakin merasa bahwa tugasnya sebagai penjaga telaga bukan hanya untuk melindunginya dari ancaman luar, tetapi juga untuk menjaga agar nilai-nilai yang terkandung dalam legenda itu tetap hidup. Ia merasa bahwa kisah ini bukan hanya milik Dewi Anjani dan Prawira, tetapi milik setiap orang yang datang ke telaga dan merasakan kedamaian dan keajaiban cinta yang ada di dalamnya. Jaka menyadari bahwa cinta adalah kekuatan yang tak terbatas, yang mampu mengubah hidup seseorang dan bahkan mengubah dunia. Hari demi hari, Jaka melanjutkan perannya sebagai penjaga Telaga Bidadari, dengan hati yang penuh rasa syukur dan penghormatan terhadap cinta yang lebih besar dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ia tahu bahwa meskipun ia tidak dapat mengubah takdir atau menghentikan waktu, ia bisa memastikan bahwa cerita tentang cinta Dewi Anjani dan Prawira tetap hidup, dan bahwa telaga itu akan selalu menjadi tempat yang suci dan penuh dengan keajaiban bagi setiap orang yang datang dengan hati yang tulus. Sementara itu, kehidupan di desa sekitar Telaga Bidadari juga semakin damai. Penduduk desa kini semakin menghargai telaga sebagai warisan yang tak ternilai harganya, sebuah tempat yang penuh dengan cerita dan makna yang mendalam. Mereka menjaga telaga dengan penuh cinta dan rasa hormat, memastikan bahwa nilai-nilai cinta yang ada di sana tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Semua orang yang datang ke telaga merasa terinspirasi untuk mencari cinta yang sejati dalam hidup mereka, dan banyak yang merasa bahwa mereka telah menemukan kedamaian yang selama ini mereka cari. Dengan cinta yang terus berkembang dan mengalir di sekitar telaga, Telaga Bidadari menjadi simbol abadi dari kekuatan cinta yang lebih besar daripada segala hal di dunia ini. Jaka, sebagai penjaga telaga, merasa bahwa tugasnya telah selesai. Namun, ia tahu bahwa cinta yang telah menyatukan Dewi Anjani dan Prawira akan terus hidup, dan bahwa kisah mereka akan terus menginspirasi hati-hati yang mencari cinta sejati dan kedamaian sejati. Akhirnya, Telaga Bidadari tetap menjadi tempat yang suci dan penuh keajaiban, sebuah tempat di mana cinta yang terlarang menjadi abadi, dan di mana setiap orang yang datang dapat merasakan kekuatan cinta yang lebih besar dari apapun di dunia ini. Cinta yang tak terpisahkan oleh waktu, ruang, atau batasan apapun, dan yang akan selalu ada, tak pernah hilang, tak pernah pudar. Telaga Bidadari yang kini dikenal sebagai simbol abadi dari cinta yang tak terpisahkan oleh apapun, telah menjadi tempat yang dihormati oleh banyak orang, bahkan oleh mereka yang datang jauh dari tempat lain. Jaka, yang kini semakin dipercaya oleh penduduk desa dan masyarakat luas sebagai penjaga telaga, merasa bahwa misinya masih jauh dari selesai. Meskipun telaga itu telah aman dari ancaman dewa dan pengunjung yang tidak bertanggung jawab, ia tahu bahwa tugasnya lebih dari sekedar menjaga fisik tempat itu. Tugasnya adalah memastikan bahwa cerita tentang Dewi Anjani dan Prawira terus hidup dalam hati setiap orang yang datang. Pada suatu sore yang tenang, Jaka duduk di tepi telaga, melihat riak-riak kecil yang bergulung dengan lembut di permukaan air. Ia merasakan kehadiran yang selalu ia rasakan, seolah-olah ada sesuatu yang berbicara padanya dari dalam kedalaman telaga. Mungkin itu adalah suara Dewi Anjani, mungkin juga suara Prawira. Setiap kali ia berada di dekat telaga, ada perasaan yang mengalir begitu dalam,
seolah segala penderitaan dan pengorbanan mereka telah diterima dengan penuh ketulusan oleh alam semesta. Cinta mereka yang terlarang tidak hanya merusak kehidupan mereka, tetapi telah menciptakan perubahan besar yang mampu mempengaruhi dunia yang jauh lebih besar. Jaka sering memikirkan bagaimana Dewi Anjani dan Prawira bisa begitu kuat menghadapi takdir mereka yang terpisah oleh batasan-batasan dunia. Bagaimana mereka bisa tetap mencintai dengan tulus meski dunia menentang mereka. Dalam hati Jaka, ia merasakan bahwa cinta yang mereka miliki adalah kekuatan yang lebih kuat daripada apapun yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itu adalah suatu kekuatan yang bisa mengubah dunia, memberikan kedamaian kepada mereka yang mencari, dan menginspirasi mereka untuk hidup dengan penuh kasih sayang tanpa memandang perbedaan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang ke Telaga Bidadari, dan kisah cinta Dewi Anjani dan Prawira semakin dikenal luas. Para pengunjung datang tidak hanya untuk melihat keajaiban alam, tetapi juga untuk merasakan kekuatan cinta yang diyakini dapat membawa perubahan dalam hidup mereka. Mereka yang datang dengan niat tulus seringkali merasakan kedamaian dalam hati mereka, dan banyak dari mereka merasa bahwa kehidupan mereka telah berubah setelah mengunjungi telaga tersebut. Ada yang menemukan jalan hidup yang baru, ada yang mendapatkan kebahagiaan, dan ada juga yang menemukan cinta sejati yang selama ini mereka cari. Namun, meskipun telaga itu dipenuhi dengan energi positif dan harapan, tidak sedikit juga yang datang dengan niat buruk, menganggap telaga itu hanya sebagai tempat untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Mereka yang seperti ini, yang datang dengan rasa ingin menguasai dan memanfaatkan keajaiban telaga tanpa rasa hormat, seringkali tidak mendapatkan apa-apa dari kunjungan mereka. Telaga, dengan segala keajaibannya, tidak akan mengungkapkan kekuatan cinta kepada mereka yang tidak pantas. Hanya mereka yang datang dengan hati yang murni, yang dengan tulus ingin merasakan kekuatan cinta yang ada di sana, yang benar-benar akan mendapatkan berkah dari telaga tersebut. Jaka, sebagai penjaga telaga, seringkali mengingatkan mereka yang datang untuk menjaga kesucian tempat itu. Ia tahu bahwa bukan hanya sekadar menjaga fisik telaga yang penting, tetapi juga menjaga rasa hormat dan penghargaan terhadap apa yang terkandung di dalamnya. Ia mengajarkan kepada mereka yang datang bahwa Telaga Bidadari bukan hanya sebuah tempat, melainkan simbol dari cinta yang murni dan abadi, yang tidak bisa dipahami oleh mereka yang hanya mencari keuntungan semata. Cinta itu tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dibeli, dan tidak bisa dipahami dengan pikiran semata. Cinta hanya bisa dirasakan oleh hati yang tulus, ujar Jaka dengan bijak kepada para pengunjung. Namun, meskipun Jaka berusaha menjaga telaga dengan sebaik mungkin, ia juga merasakan kehadiran ancaman yang semakin kuat. Dari waktu ke waktu, semakin banyak orang yang datang, semakin banyak pula yang mencoba memanfaatkan telaga untuk kepentingan mereka sendiri. Beberapa datang dengan niat untuk mengeksploitasi kisah cinta Dewi Anjani dan Prawira, menjadikannya sebagai daya tarik wisata yang lebih besar, sementara yang lain mencoba untuk mengubah telaga menjadi sumber daya alam yang bisa diperdagangkan. Jaka merasa bahwa setiap tindakan semacam itu merusak makna asli dari Telaga Bidadari. Dengan penuh kecemasan, Jaka pergi menemui para tetua desa yang telah lama mengenal sejarah telaga itu. Ia tahu bahwa hanya mereka yang memiliki kebijaksanaan untuk memahami dengan benar bagaimana menjaga keseimbangan antara kekuatan cinta dan dunia yang semakin berkembang. Telaga ini adalah simbol yang lebih besar daripada kita semua, kata Jaka. Jika kita terus membiarkannya diperlakukan hanya sebagai objek wisata atau sumber kekayaan, maka kita akan kehilangan makna asli dari tempat ini. Para tetua desa mendengarkan dengan seksama, menyadari bahwa apa yang dikatakan Jaka adalah kebenaran yang tidak bisa diabaikan. Mereka berjanji untuk bekerja bersama-sama dengan Jaka untuk menjaga agar Telaga Bidadari tetap menjadi tempat yang sakral. Selama beberapa bulan berikutnya, desa tersebut mulai mengambil langkah-langkah untuk menjaga kesucian Telaga Bidadari. Mereka mulai membatasi akses ke telaga, hanya memberi izin bagi mereka yang datang dengan niat yang tulus dan ingin menghormati sejarahnya. Penduduk desa juga mengadakan upacara adat untuk merayakan cinta Dewi Anjani dan Prawira, memastikan bahwa cerita mereka tetap hidup dalam ingatan generasi baru. Telaga Bidadari kini bukan hanya tempat yang dikunjungi orang luar, tetapi juga simbol hidup dari cinta yang abadi, yang menjaga desa itu tetap damai. Namun, meskipun usaha-usaha itu telah dilakukan untuk melindungi telaga, Jaka merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam lagi yang perlu dipahami. Cinta yang ada di Telaga Bidadari, meskipun sangat kuat dan abadi, tidak bisa dijaga hanya dengan upacara atau peraturan. Ia mulai menyadari bahwa cinta yang sesungguhnya hanya bisa dilindungi oleh mereka yang memahami hakikatnya,
yang menghargai dan menjalankan nilai-nilai cinta yang murni dalam kehidupan sehari-hari. Cinta itu harus tumbuh dalam setiap hati, tidak hanya di telaga, tetapi dalam setiap tindakan kita, kata Jaka, menyadari bahwa tantangan sesungguhnya adalah menjaga cinta itu tetap hidup dalam dunia yang terus berubah. Pada suatu malam, Jaka kembali duduk di tepi telaga, mengingat kembali segala yang telah terjadi. Ia merasa bahwa misinya sebagai penjaga telaga hampir selesai. Telaga Bidadari kini bukan hanya tempat yang melestarikan kisah cinta Dewi Anjani dan Prawira, tetapi juga tempat yang terus menginspirasi orang-orang untuk mencintai dengan lebih tulus, tanpa pamrih, dan tanpa batasan. Cinta yang ada di telaga telah mengubah banyak hati, dan Jaka merasa bahwa ia telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Namun, ia juga tahu bahwa cinta yang kekal itu akan terus berkembang, tak terbatas oleh ruang dan waktu, dan bahwa kisah ini akan terus hidup selamanya. Dengan telaga Bidadari yang kini dipenuhi dengan kedamaian dan rasa hormat, dunia luar semakin menyadari betapa besar kekuatan cinta yang terkandung di dalamnya. Kisah tentang Dewi Anjani dan Prawira yang terlarang, yang kini menjadi simbol dari cinta yang murni dan abadi, telah menyentuh hati banyak orang. Mereka yang datang untuk mencari cinta sejati atau kedamaian hidup merasa bahwa mereka menemukan jawabannya di telaga itu. Berbagai kelompok, dari para pelancong hingga mereka yang sedang mencari pencerahan spiritual, datang untuk merasakan kedamaian yang hanya bisa diberikan oleh telaga Bidadari. Mereka yang datang tidak hanya untuk melihat keindahan alam, tetapi juga untuk memahami makna yang lebih dalam tentang cinta itu sendiri. Setiap orang yang berdiri di tepi telaga merasakan getaran yang berbeda dalam diri mereka, seolah-olah mereka dibawa ke dalam dunia yang lebih besar, dunia di mana cinta tidak memiliki batasan dan tidak mengenal perbedaan. Jaka yang terus menjaga telaga, meskipun semakin jarang terlihat, tetap menjadi simbol dari harapan dan keyakinan bahwa cinta yang sejati akan selalu ada untuk mereka yang berani mencarinya. Dengan segala perubahan yang terjadi, Jaka mulai merasa bahwa ia telah menjalani peranannya sebagai penjaga telaga Bidadari dengan penuh penghormatan. Kisah tentang Dewi Anjani dan Prawira kini tak hanya dikenang oleh penduduk desa, tetapi oleh dunia yang lebih luas. Setiap orang yang datang merasa bahwa mereka juga terhubung dengan kisah cinta yang lebih besar dari kehidupan mereka sendiri. Cinta yang tidak hanya ada dalam cerita, tetapi juga hidup dalam hati mereka yang datang dengan niat baik. Pada suatu hari, seorang petualang muda datang ke telaga, menantang dirinya sendiri untuk mencari makna hidup yang lebih dalam. Ia telah mendengar kisah cinta yang terkandung di dalam telaga Bidadari dan percaya bahwa cinta yang sejati itu bukan hanya sesuatu yang ditemukan dalam legenda, tetapi juga sesuatu yang bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Ia mendekati Jaka dan bertanya, "Apa yang bisa saya lakukan untuk merasakan cinta yang ada di telaga ini?" Jaka, dengan penuh bijaksana, menjawab, "Cinta tidak bisa ditemukan hanya dengan mencari, ia ditemukan dengan memberi, dengan merasakan setiap detik dalam hidup dengan penuh kesadaran dan ketulusan." Petualang muda itu, terinspirasi oleh kata-kata Jaka, kemudian memutuskan untuk tinggal di desa sekitar telaga dan belajar dari penduduk setempat. Ia mulai membantu mereka dalam berbagai hal, baik itu bekerja di ladang, merawat hewan, maupun membantu mereka menjaga kebersihan telaga. Selama bertahun-tahun, ia belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang tindakan, tentang bagaimana kita mencintai tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan, dan tentang bagaimana kita mampu memberikan lebih dari apa yang kita terima. Seiring berjalannya waktu, petualang muda itu merasakan kedamaian dalam dirinya yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kehidupan di sekitar telaga Bidadari mulai berubah. Penduduk desa yang awalnya hanya sekadar bertahan hidup, kini mulai hidup dengan lebih penuh kesadaran akan pentingnya cinta, kasih sayang, dan rasa hormat terhadap satu sama lain. Mereka yang datang dari luar desa juga merasa bahwa pengalaman mereka di telaga telah mengubah pandangan hidup mereka. Banyak dari mereka yang awalnya mencari ketenaran atau kekayaan, kini kembali dengan hati yang lebih tenang, merasa bahwa apa yang mereka cari selama ini bukanlah harta atau status, tetapi kedamaian dan cinta sejati. Suatu hari, seorang bijaksana yang telah lama mengetahui kisah telaga Bidadari datang untuk memberikan penghormatan terakhirnya. Ia mengungkapkan bahwa perjalanan hidupnya telah banyak dipengaruhi oleh cinta yang ia temui di telaga tersebut. Cinta yang murni, kata bijaksana itu, tidak hanya merubah hati kita, tetapi juga merubah dunia di sekitar kita. Cinta itu adalah kekuatan yang menggerakkan segala sesuatu, mengubah kesedihan menjadi kebahagiaan, dan memberikan harapan kepada mereka yang hilang arah. Kata-kata bijaksana itu menggema di hati setiap orang yang mendengarnya,
mengingatkan mereka akan kekuatan tak terbatas yang dimiliki oleh cinta. Telaga Bidadari tidak hanya menjadi simbol cinta yang abadi, tetapi juga menjadi tempat di mana banyak orang menemukan makna hidup mereka yang sejati. Kisah Dewi Anjani dan Prawira, meskipun terlarang, telah memberikan banyak pelajaran tentang pengorbanan, kesetiaan, dan kekuatan cinta yang bisa mengatasi segala batasan. Telaga itu sendiri kini menjadi lebih dari sekedar tempat fisik. Ia menjadi lambang dari segala yang baik, segala yang penuh dengan harapan dan keyakinan. Di sanalah setiap orang dapat menemukan kedamaian yang sejati, serta kekuatan untuk mencintai dengan tulus. Namun, meskipun banyak yang telah menemukan kedamaian di sekitar telaga, ada juga mereka yang merasa bahwa kisah cinta yang ada di sana harus lebih dikenal oleh dunia. Sejumlah orang mulai datang dengan niat untuk mempromosikan Telaga Bidadari sebagai objek wisata, ingin membuatnya lebih terkenal dan mengundang lebih banyak orang. Jaka, meskipun tahu bahwa ini bisa membawa keuntungan bagi desa, merasa bahwa niat ini bisa merusak makna asli dari telaga. Ia merasa bahwa, jika telaga diperlakukan seperti sebuah tempat komersial, maka cinta yang terkandung di dalamnya bisa saja terdistorsi oleh tujuan-tujuan duniawi yang sempit. Dengan penuh kehati-hatian, Jaka berbicara dengan penduduk desa tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara mengenalkan telaga kepada dunia dan melindungi kesuciannya. Kita harus ingat bahwa Telaga Bidadari bukan hanya tempat yang harus dipromosikan, katanya dengan penuh rasa tanggung jawab, tetapi juga tempat yang harus dijaga agar nilai-nilai cinta yang ada di dalamnya tetap terjaga. Desa kemudian memutuskan untuk mengambil langkah-langkah yang lebih bijaksana, menjaga telaga tetap suci dan tidak mengubahnya menjadi komoditas yang bisa diperdagangkan. Keputusan itu membawa dampak positif bagi desa. Banyak pengunjung yang datang dengan niat baik dan kembali dengan hati yang penuh syukur. Mereka yang ingin mencari cinta sejati atau kedamaian batin merasakan bahwa telaga itu memberi mereka lebih dari sekedar pengalaman wisata. Mereka merasa terhubung dengan kisah yang mengandung makna yang lebih dalam, dan mereka pun berjanji untuk menjaga cinta yang mereka temui itu dalam kehidupan mereka. Telaga Bidadari, sebagai simbol cinta yang abadi, terus memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan banyak orang. Pada akhirnya, Jaka menyadari bahwa cinta sejati memang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Telaga Bidadari, dengan segala keajaibannya, akan tetap menjadi tempat yang melestarikan kisah cinta Dewi Anjani dan Prawira, dan menjadi tempat bagi setiap orang yang datang dengan hati yang tulus untuk menemukan makna cinta yang lebih besar dalam hidup mereka. Cinta yang tidak hanya mengubah individu, tetapi juga dunia di sekitar mereka. Seperti kisah yang telah berlanjut sejak zaman dahulu, cinta di Telaga Bidadari akan terus menginspirasi dan memberikan harapan bagi mereka yang berani mencarinya. Setelah sekian lama Telaga Bidadari menjadi tempat suci yang dihormati, Jaka merasa bahwa peranannya sebagai penjaga semakin mendalam. Ia tidak hanya sekedar menjaga telaga secara fisik, tetapi juga menjadi bagian dari cerita yang telah berlangsung begitu lama. Setiap orang yang datang, setiap kisah yang mereka bawa, turut membentuk warisan yang lebih besar dari apa yang bisa dilihat oleh mata. Di dalam telaga, cinta dan harapan abadi mengalir, menyatu dengan air yang bening dan jernih. Jaka sering berbicara kepada generasi muda desa, mengingatkan mereka bahwa Telaga Bidadari bukan hanya milik masa lalu, tetapi juga milik masa depan. Kisah cinta Dewi Anjani dan Prawira adalah pelajaran bagi kita semua. Cinta yang sejati tidak hanya dapat diterima, tetapi juga harus diperjuangkan, katanya dengan penuh semangat. Para pemuda desa mendengarkan dengan penuh perhatian, menyadari bahwa mereka, kelak, akan menjadi penjaga berikutnya yang akan menjaga warisan cinta yang tak ternilai ini. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak yang datang untuk merasakan kedamaian dan kasih sayang yang terpancar dari Telaga Bidadari. Banyak yang terinspirasi untuk menerapkan nilai-nilai cinta dalam kehidupan sehari-hari mereka. Di desa itu, mereka mulai mengadakan upacara tahunan untuk memperingati kisah cinta yang abadi ini, dan setiap tahun, semakin banyak orang yang datang untuk ikut serta dalam perayaan ini. Warisan cinta dari Dewi Anjani dan Prawira kini menjadi bagian dari kehidupan mereka semua, diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, meskipun ada banyak yang datang untuk mencari kedamaian, beberapa orang mulai meragukan makna asli dari telaga itu. Mereka melihatnya hanya sebagai tempat yang menenangkan, bukan sebagai simbol dari kekuatan cinta yang lebih besar. Jaka, dengan bijaksana, berbicara kepada mereka, mengingatkan bahwa cinta yang sejati adalah tentang memberi dan bukan tentang menerima. Cinta yang ada di Telaga Bidadari adalah cinta yang mengajarkan pengorbanan, kesetiaan,
dan keberanian untuk menghadapi segala rintangan dalam hidup. Akhirnya, setelah bertahun-tahun menjaga Telaga Bidadari dan merawat warisan cinta yang telah menginspirasi banyak orang, Jaka merasakan bahwa tugasnya hampir selesai. Namun, meskipun ia merasa bahwa waktunya telah tiba untuk meninggalkan telaga, ia tahu bahwa cinta yang terpendam dalam telaga itu tidak akan pernah pudar. Telaga Bidadari, dengan segala misterinya, terus mengalirkan energi cinta yang akan hidup abadi di hati setiap orang yang datang dengan niat yang tulus. Kisah Dewi Anjani dan Prawira, dengan segala pengorbanan dan ketulusan mereka, akan terus hidup dan menginspirasi, bahkan jauh setelah Jaka tiada. Malam itu, Jaka duduk di tepi telaga, merenung dan membiarkan angin malam yang sejuk menyentuh wajahnya. Ia memandang permukaan air yang tenang, seolah-olah melihat kembali perjalanan panjang yang telah ia jalani. Dalam setiap ria kecil yang terbentuk di permukaan air, ia merasakan cinta yang besar, yang mengalir tanpa henti dari masa lalu hingga masa depan. Cinta itu adalah jembatan yang menghubungkan mereka yang terpisah oleh waktu, ruang, dan takdir. Cinta itu adalah energi yang abadi, yang terus mengalir meskipun tak terlihat oleh mata. Pada saat itu, sebuah angin lembut berhembus, dan Jaka merasakan kehadiran Dewi Anjani dan Prawira di sampingnya, seolah-olah mereka sedang memberikan restu terakhir kepada penjaga telaga ini. Dalam hati Jaka, ia merasa bahwa mereka berdua telah menemukan kedamaian yang sejati, kedamaian yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berani mencintai dengan tulus. Kalian telah menjalani takdir kalian dengan penuh pengorbanan dan keberanian, bisik Jaka kepada angin yang berdesir. Sekarang, saatnya bagi kita semua untuk menjaga cinta ini tetap hidup, tidak hanya di telaga, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Pagi hari, Jaka memanggil penduduk desa dan memberitahukan mereka bahwa ia telah memutuskan untuk pergi. Tetapi ia yakin bahwa Telaga Bidadari akan terus menjadi tempat yang penuh dengan kedamaian, harapan, dan cinta. Cinta yang ada di telaga ini bukan milik saya, bukan milik kalian, tetapi milik semua orang yang datang dengan hati yang murni. Tugas kita adalah menjaga agar cinta itu tetap hidup, menjaga agar kisah Dewi Anjani dan Prawira tetap dikenang dengan penuh rasa hormat, katanya dengan penuh keyakinan. Penduduk desa, meskipun berat hati, memahami bahwa kepergian Jaka adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dilalui, dan mereka berjanji untuk terus menjaga warisan ini dengan penuh cinta. Selama beberapa tahun setelah kepergian Jaka, desa di sekitar Telaga Bidadari tetap berkembang dengan damai. Penduduk desa semakin memperdalam nilai-nilai cinta dalam kehidupan mereka, mengajarkan anak-anak mereka untuk selalu menghormati dan mencintai dengan tulus. Upacara tahunan yang memperingati kisah Dewi Anjani dan Prawira semakin menjadi tradisi yang sangat dihormati, dan semakin banyak orang yang datang dari berbagai penjuru dunia untuk merasakan kedamaian dan cinta yang terkandung di dalam telaga tersebut. Kisah cinta yang terlarang itu, yang awalnya penuh dengan kesedihan dan pengorbanan, kini menjadi sumber kebahagiaan dan inspirasi bagi banyak orang. Pada suatu hari, seorang pemuda yang baru pertama kali mengunjungi Telaga Bidadari duduk di tepi telaga, merasakan kedamaian yang luar biasa. Ia tidak tahu banyak tentang kisah yang terkandung di dalam telaga, tetapi ia merasa ada sesuatu yang kuat dan menenangkan di sana. Seperti banyak orang lainnya, ia merasa terhubung dengan energi cinta yang mengalir di sekitar telaga itu. Tanpa sepatah kata pun, ia tahu bahwa di tempat ini, cinta bukan hanya sebuah kata, tetapi sebuah kekuatan yang mampu mengubah hidupnya. Pemuda itu berjanji untuk menjaga cinta yang ia rasakan di telaga, untuk terus hidup dengan hati yang penuh kasih, seperti yang diajarkan oleh telaga itu. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang dan merasakan kedamaian yang ada di Telaga Bidadari. Cinta yang mengalir di sana tidak pernah terbatas oleh waktu atau ruang, dan kisah tentang Dewi Anjani dan Prawira terus hidup dalam setiap tindakan yang penuh kasih. Kisah cinta mereka, yang pernah terlarang dan penuh dengan penderitaan, kini menjadi simbol dari cinta yang abadi, cinta yang mengatasi segala rintangan dan batasan, dan yang akhirnya membawa kedamaian bagi dunia. Telaga Bidadari tetap menjadi tempat yang suci dan penuh keajaiban, tempat di mana cinta yang sejati tidak hanya ditemukan, tetapi juga diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kini, meskipun Jaka tidak lagi berada di sana, ia tahu bahwa kehadirannya tetap terasa di dalam setiap riak air yang menyentuh permukaan telaga, dalam setiap doa dan harapan yang dipanjatkan oleh mereka yang datang dengan niat baik. Telaga Bidadari tetap menjadi lambang dari cinta yang tidak pernah pudar, yang tidak pernah hilang, dan yang akan terus hidup selamanya, dalam setiap hati yang percaya pada kekuatan cinta yang sejati. Dengan hati yang penuh rasa syukur,
Jaka melangkah pergi, tahu bahwa misinya telah selesai. Ia tidak perlu lagi berada di telaga untuk menjaga cinta itu, karena cinta yang sejati tidak membutuhkan penjaga. Ia hidup dalam diri setiap orang yang percaya pada kekuatan kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusan. Telaga bidadari, seperti cinta itu sendiri, akan terus mengalir dan hidup, tak terpisahkan oleh waktu dan tak terbatas oleh dunia yang fana.